Pemirsa, untuk kesekian kalinya puluhan pemudik kembali diamankan oleh warga Ngawi, Jawa Timur. Setelah diturunkan dari bus antar kota di Jalan Tol Solo Ngawi, akal-akalan untuk menghindari penyekatan tersebut membuat warga resah dan meminta petugas untuk segera bertindak. Warga kembali menangkap 31 orang pemudik di tepi Jalan Tol Ngawi, Solo. Mereka didapati memanjat pagar jalan tol di dekat jalur lintas atas area Desa Ngaleh, Kecamatan Paron. Warga kemudian berinisiatif mencatat identitas para pemudik dan menghubungi kepala desa tiap pemudik untuk melakukan penjemputan. Setelah mencatat para pemudik, warga menerapkan prosedur kebersihan antara lain mewajibkan mandi dan mengganti baju serta memberikan masker baru. Warga juga menyemprotkan disinfektan pada barang bawaan pemudik serta meminta petugas medis memeriksa pemudik satu persatu. Kedatangan pemudik yang turun di tepi jalan tol sudah 4 kali terjadi dalam sepekan. Semuanya mengaku mudik dari Jabodetabek dengan PO Bus Sudiro Tunggajaya sesuai bukti sobekan tiket. Seperti yang kami bisa lakukan dan kami meminta Puskesmas, Polsek dan Kecamatan turun di lapangan langsung biar mengerti ini, biar tahu Puskesmas biar tahu bagaimana untuk penanganannya begitu. Untuk mengantisipasi bis ya menurunkan penumpang lagi Pak, gimana untuk desa? Kami pun sampai membuat anarkis tapi dah kepala desa teman-teman mau digalangin jangan dulu lah. Harusnya ini disub sama Pak polisi ya, jalan raya yang di situ ya. Ini sudah keempat kali malah justru menjadi orang yang banyak. Kan jadi langganan kita ya dong yang menjadi kasihan harusnya. Di lain pihak, para pemudik juga mengaku menjadi korban. Mereka naik bus dengan tarif lebih mahal hingga lebih ₹1,5 juta dari Jabodetabek. Bukannya diturunkan di terminal, mereka malah diturunkan di jalan tol Solo Ngawi. Hendrik Saputro. Bayar berapa Bu naik bisnya dari sana ke sini? 530. Jadi sudah bilang kalau mau turun di tengah tol gitu? Enggak, aku nggak tahu untuk mau diturunin di tengah jalan, aku nggak tahu. Ini rombongan itu? Mungkin nggak perempuan. Warga resah karena jumlah pemudik semakin bertambah. Warga juga khawatir virus corona mungkin saja mereka bawa dari zona merah di Jabodetabek. Warga menyayangkan langkah perusahaan angkutan yang tidak mengindahkan keselamatan penumpang maupun warga dengan menurunkan penumpang di jalan tol demi menghindari sanksi di pos penyekatan. Warga berharap agar petugas terkait segera menindaklanjuti kejadian tersebut. Dari Ngawi, Jawa Timur, Siti Wardah, TPM mengabarkan. Beralih ke negara lain, pemirsa, karena penurunan jumlah kasus corona, sejumlah negara mulai melonggarkan masa karantina atau lockdown. Salah satunya adalah Vietnam, di mana sejumlah sekolah mulai aktif. Sementara di Bangkok, Thailand, pasar kaki lima dipadati warga untuk berbelanja. Sejumlah negara mulai melonggarkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah setelah menurunnya kasus virus corona. Malaysia mulai hari ini melonggarkan kebijakan isolasi nasional. Sejak Senin pagi, aktivitas perekonomian di Kuala Lumpur kembali berdenyut setelah lebih dari 6 pekan ditutup. Warga kota mulai beraktivitas kembali meskipun pemerintah setempat memberikan batasan berupa social distancing serta wajib menggunakan masker. Namun, sejumlah negara bagian seperti Sabah, Sarawak, Selangor, Pulau Pinang, hingga Kelantan memilih menunda kelonggaran isolasi wilayah. Sebagian negara bagian memilih tetap melakukan isolasi hingga batas waktu 12 Mei mendatang. Pemerintah Thailand juga mulai melonggarkan kebijakan karantina wilayah. Sejak hari Minggu, warga kota di Thailand memadati sejumlah wilayah jajanan kaki lima. Warga dan pedagang menyambut baik kelonggaran lockdown tersebut setelah sekitar 40 hari mereka harus dikarantina. Pasar terbuka, kios kaki lima, restoran,
taman hingga cukur rambut sudah diizinkan beroperasi kembali. Namun tetap harus memperlakukan social distancing atau jaga jarak dan tindakan pencegahan lainnya. Thailand melaporkan sebanyak 2.969 kasus infeksi COVID-19 dengan 54 kasus kematian. Siswa di penjuru Vietnam akhirnya bisa kembali ke sekolah. Mereka antusias datang ke sekolah untuk yang pertama kalinya sejak 3 bulan terakhir menyusul karantina wilayah. Sebelum masuk sekolah, seluruh siswa dan guru harus melaksanakan pengecekan suhu badan dan tetap menggunakan masker untuk meminimalkan terpapar virus corona. Pemerintah Vietnam telah menutup semua institusi pendidikan sejak awal Februari lalu untuk menghambat penyebaran virus corona. Sementara itu, warga di Korea Selatan menyerbu pusat perbelanjaan setelah selama berbulan-bulan berdiam diri di rumah. Kegiatan ini menjadi tren di sosial media Korea Selatan dengan istilah Bobop Shopee atau balas dendam berbelanja yang tertunda akibat karantina wilayah. Berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Siti Wardah pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.